3. Nyonya Nurliati Karim Sipayung, Ketua Tim PKK Kecamatan Gunung Maligas. 4. Nyonya Eli Juanda Raya Purba, Ketua TP PKK Kecamatan Pane. 5. Nyonya Yandri Ade Yuda Sirai, jabatan Ketua Tim PKK Kecamatan Panombean Pane. 6. Nyonya Erdelima Pondang Sidabutar, jabatan Ketua Tim PKK Kecamatan Jaulang Hataran. Nyonya Lidan Edianto Saragi, jabatan Ketua Tim PKK Kecamatan Sidamani. 10. Nyonya Rica Daniarti M. Iqbal, jabatan Ketua Tim PKK Kecamatan Pamatang Sidamani, PKK Kecamatan Dorok Pendidikan. 14. Nyonya Ristamina Baru Siregar, jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Purba. 15. Nyonya Sumardiani Rawadi Saragi, jabatan Ketua Tim PKK Kecamatan Alanggaul Horizon. 16. Nyonya Maria Marwandi Yesi Maibang, jabatan Ketua TPPKK Kecamatan Gisan Sipanganbodo. Saya Ketua Tim PKK Kabupaten Simalungun resmi untuk melantik penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Simalungun. Masa bakti 2021 sampai 2022. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan para peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti pada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Ketua Tim PKK Kabupaten Simalungun, Nyonya Ratnawati Radiato Hasiholan Sinaga, resmi melantik Ketua Tim PKK se-Kabupaten Simalungun dengan kecamatan. Ini Selasa tanggal 15 bulan Februari, Kabupaten Simalungun dengan resmi mengukuhkan Nyonya Yusika Septiaman Purba, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Simalungun nomor 01/PKK Kabupaten Simalungun /1 Romawi /2022 tanggal 21 Januari 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Ditetapkan di Pematang Raya pada tanggal 15 Februari 2022, Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Raya ditandatangani. Terima kasih. Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Sulawesi Kabupaten Simalungun, dengan mengajarkan budi syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Selasa tanggal 15
bulan Februari tahun 2022, saya selaku pembina tim penggerak PKK Kecamatan Silokahean, Kabupaten Simalungun, dengan resmi mengukuhkan Nyonya Lamsari Rajai Makuba sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Silokahean, Kabupaten Simalungun berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Simalungun nomor 01/PKK Kap Simalungun nomor 1/2022 tanggal 21 Januari 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan masa bakti 2021 sampai 2024. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab serta sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Ditetapkan di Kecamatan Raya pada tanggal 15 Februari 2022, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Silokahean Rajai Makuba SP. Ketua Tim PKK Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saya meminta kepada ibu semua aktiflah di setiap kecamatan, dan saya meminta juga kepada camatnya, tolong Pak didukung ibunya, dan sebaliknya juga ibu akan mendukung Pak camatnya juga. Jadi kami selaku Ketua Tim PKK Kabupaten Simalungun mengucapkan selamat bekerja, selamat mengemban tugas di kecamatan. Dan kami yakin dan percaya ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK di kecamatan ada 32 kecamatan sebagai perpanjangan tangan kami yang dari kabupaten. Seperti kemarin yang kita rapat, saya harapkan semua ibu-ibu akan tetap berkomunikasi kepada penggerak Tim PKK Kabupaten apabila ibu-ibu semuanya yang tidak mengerti. Kita ibu sama-sama belajar. Saya juga baru sekarang ini menjadi Ketua Tim PKK Kabupaten. Sebelumnya saya tidak pernah di pemerintahan. Jadi kita sama-sama belajar dan tidak perlu takut. Orang yang mau belajar pasti bisa akan akhirnya. Jadi ibu-ibu semuanya, kami dari Kabupaten Simalungun mengharap kepada ibu semua agar ibu-ibu bisa membagi waktu buat keluarga dan buat suami. Kita sama-sama berat tanggung jawab kita ibu. Saya tahu. Saya juga tidak pernah membayangkan begitu beratnya tugas Tim PKK di Kabupaten Simalungun. Saya kira kemarin itu enak saja. Kemana bupatinya ke situ saya. Rupanya tidak ibu. Jadi ibu-ibu juga begitu. Bukan begitu ibu bukan camatnya saja bu, tapi kerjakanlah yang bisa dikerjakan demi Kabupaten Simalungun, demi berkembangnya kecamatan kita bu. Dan semuanya kalau kita lakukan dengan hati, kita kerjakan dengan hati, pasti berbuah yang baik. Hadirin yang berbahagia, Ibu Ketua Tim PKK yang bersahaja dilantik. Harapan saya tentu banyak hal yang bisa Ibu Ketua Tim lakukan di
rumah tangga, demikian juga sekaligus sebagai ibu di rumah tangga masing-masing, sekaligus juga sebagai sosok panutan, ya, sebagai sosok panutan di kecamatan kita masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Simalungun. Saya bisa memahami bagaimana tanggung jawab sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan. Berat sekali memang. Kenapa? Karena ibu dituntut sebagai seorang sosok yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, baik di lingkungan kita sendiri, di komunitas itu, di mana ibu. Cara melangkahi itu menjadi sorotan juga. Cara berbicara juga menjadi sorotan. Jadi memang dibutuhkan suplemen, ya, dibutuhkan memang kekuatan ekstra untuk mengimplementasikan, ya, sosok sebagai seorang ketua tim penggerak PKK. Ya, tidak mudah memang. Tadi sudah disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bu Ratmawati, ya. Saya melihat tugas sebagai seorang tim PKK ini berat memang. Berat sekali. Saya lihat bukan mengatakan karena di sini penggerak PKK, bukan karena saya secara historis istri saya, tapi saya lihat memang tugasnya luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan sangat strategis sekali di dalam hal membangun, ya, bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kalau secara durasi fisik di dalam hal tugas pemerintahan itu, justru penggerak PKK yang mungkin lebih dominan, yang lebih banyak waktunya berinteraksi dengan masyarakat. Ya, kalau mungkin hanya saya selaku dan Bapak Wakil Bupati sebagai pengambil kebijakan, mungkin hampir barangkali waktu kita 60% acara-acara seremoni bukan hal-hal yang sifatnya produktif. Tapi kalau itu PKK saya lihat semua waktunya itu produktif, terutama untuk kenapa? Langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus pemerintah Kabupaten Simalungun mengapresiasi, ya, langkah terobosan yang telah dibuat oleh tim penggerak PKK Kabupaten Simalungun. Dan saya meminta bahwa ini harus terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Harus tetap berkreasi, berinovasi. Ya. Justru kalau saya lihat dari sisi gender secara umum dan pengamatan saya juga, justru kaum perempuan lebih energi, lebih produktif daripada kita laki-laki.